Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Duki Lagifari dengan NRP 50117231040 dari kelas B, mata kuliah analisis data digital, ingin menjelaskan tentang sinyal processing terkait aliasing sinyal analisis with equation and theorem. Di sini akan ada empat outline yang akan saya bahas. Lanjutkan equation and theorem, di mana teorema ini adalah teorema sampling. Sampling dilakukan untuk mengubah sinyal kontinu menjadi sinyal diskrit untuk mempermudah pemrosesan sinyal di komputer. Nah, dalam sampling kita harus menghindari yang namanya aliasing atau sinyal alias, di mana caranya adalah dengan frekuensi sampling yang harus lebih besar dua kali frekuensi maksimal. Jika syarat ini tidak terpenuhi, sinyal akan terdistorsi atau mengalami aliasing. Aliasing sendiri merupakan komponen frekuensi tinggi yang merepresentasikan komponen frekuensi rendah. Di sini saya akan mencoba beberapa case menggunakan software MATLAB, di mana penerapan sinyal asli dengan low frekuensi 10 Hz dan high frekuensi 50 Hz. Untuk 10 frekuensi 10 Hz, saya akan menggunakan frekuensi sampling 15, 50, dan 20 Hz. Sedangkan untuk frekuensi 50 Hz, saya akan menggunakan frekuensi sampling 80, 150, dan 100 Hz. Langsung saja ke eh, software MATLAB-nya. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa outline untuk eh, code dari aliasing sinyal. Yang pertama kita perlu isi yang frekuensi pertama yaitu sekitar 10 Hz. Kemudian selanjutnya ke frekuensi kedua adalah 50 Hz dan kita atur untuk waktu kontinu dari sinyalnya yaitu di 0 hingga 1 dengan resolusi tinggi di 0,0001 ini. Nah, kemudian kita definisikan sinyal satu sebagai sinyal kontinu menggunakan eh, fungsi sinus. Ini sinus 2 kali pi. Ini kita aplikasikan juga ke sinyal kedua, yaitu kita cukup ganti frekuensinya ke frekuensi 2. Oke, selanjutnya kita definisikan case frekuensi 10 Hz dan juga 50 Hz. Untuk frekuensi 10 Hz kita lakukan sampling di frekuensi 15, 50, dan 20 Hz. Sedangkan untuk yang case frekuensi 50 Hz kita di 80, 150, dan 100 Hz. Kita beri nama terlebih dahulu. Dulu. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melakukan plot untuk sinyal 10 Hz asli dan juga frekuensi samplingnya. Pertama-tama kita plot sinyal asli. Sini menggunakan subplot untuk menampilkan keempat plot tersebut yaitu sinyal asli dan tiga samplingnya. Pertama kita subplot di warna biru ke line width. Line width-nya sekitar 1,5. Oke. Nah, sebenarnya di sini saya sudah membuat beberapa codingan untuk membantu juga. Di sini kita lihat kita cukup tambahkan saja untuk yang seperti title dan juga label di sini. Kita copy saja. Nah, seperti itu.
Selanjutnya kita atur untuk plot samplingnya. Nah, untuk plot samplingnya ini kita menggunakan pengulangan looping for i sama dengan 1 hingga 3 untuk merepresentasikan sampling case 1 hingga 3. S sama dengan case fs 1 tiap ulangan hingga, dan kita definisikan test sampelnya 0, 0 hingga 1 per fs. Dan kita baru definisikan frekuensi sampelnya. Saya plot untuk sampel menggunakan kurva sinus sama seperti yang tadi dengan dua kali pi kali frekuensi 1 kali, nah ini kita memakai T sampel. T sampel. Oke, cukup. Oke, sampel kita lakukan plot. So, plot 4 plot 1 setiap ulangan ditambah 1. Sorry, satu. Kita pakai step, pakai plot, kita pakai step, itu titik nantinya akan diisi oleh frekuensi sampling. Oke, ini. Nah, untuk komponen tambahan kita cukup seperti title dan ini kita cukup copy dari sini dan kita tambahkan ke sini seperti itu. Jadi seperti ini. Nah, untuk figur 2 sama seperti figur 1 ini, hanya yang membedakan cukup ganti kita ke fs 2 dan sampelnya juga ke sampel 2. Seperti itu. Jadi kita copy saja dari code yang sudah saya buat sebelumnya itu. Nah, seperti ini. Baik, tetap sama Anda, baik di sini maupun di atas yang baru saya buat ini sama. Yang membedakan adalah apa namanya, ini frekuensi sampel. Sudah. Oke, oke, kita coba plot, kita run. Nah, ini adalah hasil untuk frekuensi 50 Hz. Ini adalah sinyal aslinya. Ini adalah sinyal sampling di 80 Hz, sedangkan ini adalah 150 Hz, dan ini 100 Hz. Jika dianalisis berdasarkan Nyquist rate frekuensinya, di frekuensi sampling 80 Hz ini di bawah Nyquist rate-nya. Akhirnya tidak merepresentasikan sinyal aslinya. Harusnya sinyal aslinya ke atas terlebih dahulu baru ke bawah. Di sini malah ke bawah dulu baru ke atas. Nah, ini tidak merepresentasikan sinyal aslinya sehingga terjadi aliasing untuk frekuensi yang 80 Hz ini. Nah, untuk yang 150 Hz kita coba lihat. Di sini sangat-sangat merepresentasikan sinyal aslinya sehingga di sini tidak terjadi aliasing. Di sini mengalami sampling yang sangat bagus. Di sini merepresentasikan sinyal aslinya. Mungkin di sini sedikit oversampling ya karena tidak mencapai hingga 1 di sini. Nah, untuk yang 100 Hz ini berada di batas Nyquist rate-nya. Jadi sama seperti Nyquist rate-nya. 2 kali 50 kan sama dengan 100 Hz. Jadi sama seperti Nyquist rate-nya. Nah, di sini sebenarnya sudah cukup merepresentasikan namun bisa memiliki ambiguitas yang tinggi jika memiliki noise-noise yang terdeteksi. Nah, oleh karena itu dari analisis ini
Begitu pula untuk yang 10 Hz ya. Ini hampir sama seperti yang tadi, cuma bedanya di low frequency dan high frequency. Oke, kita kembali ke PPT. Oke, next. Nah, ini hasil yang sampling 10 Hz dan juga ini hasil sampling yang 50 Hz. Nah, resultnya untuk case yang pertama, baik yang 10 Hz maupun 50 Hz di low frequency dan high frequency, case satu mengalami aliasing, di mana sinyal tidak mencerminkan sinyal aslinya, diakibatkan frekuensi sampling di bawah eh, request rate yang seharusnya. Dengan case 2 tidak terjadi aliasing, bahkan sinyal sangat merepresentasikan sinyal asli karena frekuensi samplingnya berada jauh di atas request rate. Sedangkan untuk yang case ketiga, secara teori sebenarnya mungkin ada beberapa sinyal yang merepresentasikan, namun rawan error jika ada noise. Jadi dari hasil tadi, saya menyimpulkan bahwa aliasing itu terjadi ketika sinyal disampling dengan frekuensi yang kurang dari 2 kali frekuensi maksimal, di mana request rate adalah batas minimum sampling agar sinyal setidaknya bisa direkonstruksi menyerupai sinyal asli. Nah, saran saya untuk analisis sinyal sampling ini, gunakan frekuensi sampling atau frekuensi rate yang jauh di atas Nyquist untuk hasil yang terbaik. Seperti itu. Terima kasih atas perhatian dan eh, dari teman-teman sekalian. Saya Dwi Galvari untuk presentasi sinyal processing dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.